Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang cara mengubah pecahan ke bentuk persen atau desimal atau yang lain. Contoh, misalkan ini ada bentuk pecahan 16/5. Ini bisa diubah ke bentuk campuran dengan cara kita bagi biasa. 16 sini tuh 5. Nah, ini dapat 3 kali 5 dikalikan, nanti hasilnya bawah sini berarti 15. 5 kali 3 itu 15. Kemudian dikurangi, hasilnya masih sisa 1, sehingga nanti 1 ini masih sisa dibagi dengan 5, sehingga 16/5 itu dapat dibuat pecahan campuran 3, masih sisa 1/5. Contoh yang B, misalkan ini ada 3, 2/5. Ini bentuk pecahan campuran, disuruh mengubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebut ini, yaitu dengan cara 3 dari bilangan bulat itu dikalikan 5, ini penyebutnya dari 5 ini, kemudian dibagi 5. Nah, di sini nanti masih di atas itu plus 2, dari sini dapatnya plus 2, sehingga hasilnya 15 plus 2/5, sehingga sama dengan 17/5. Ini hasil pecahan biasa dari bentuk pecahan campuran. 3, 2/5 bisa dibuat ke bentuk pecahan biasa, yaitu 17/5. Sekarang contoh misalkan yang C ini, misalkan bentuk desimal ini disuruh mengubah ke bentuk pecahan biasa. Bentuk desimal ini kan bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ini disuruh mengubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu ini kan ada di belakang koma itu sebanyak J1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada sebanyak nolnya 4 dengan nilainya 10.000, yaitu sini 0, 0, 1, 2 per 10.000. Nah, karena di sini 0, ini di depan tidak ada angkanya, itu akan cara menulisnya bisa dibuang atau tidak terpakai, yaitu tinggal 12/10.000. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan juga. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2 itu 6. 10.000 dibagi 2 itu 5.000. Dibagi 2 juga bisa lagi. Bagi 2, bagi 2. Hasilnya sama dengan 3/2500. Jadi hasilnya bentuk pecahan biasanya 0,0012 itu adalah 3/2500 dalam bentuk sederhana. Contoh misalkan yang D, ini ada desimal 1,6. Ini ditulis 1,6, komanya dibuang. Di bawahnya karena di belakang koma itu ada 1 angka, berarti per 10. Nek 2 angka 100, 3 angka 1000, kalau 4 angka 10.000 seperti di atas tadi. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 8/5. Nah, sehingga ini pun juga bisa dibuat bentuk pecahan campuran.
namun karena disuruh membuatkan ke bentuk pecahan biasa, hasilnya menjadi 8/5, itu hasilnya menjadi 8/5. Itu dari 1,6 bentuk desimal. Sekarang ubahlah ke bentuk persen. Nah, misalkan ini, karena persen itu persen, ya toh, itu dalam bentuk per 100. Nah, ini kita rubah ke bentuk per 100. Yaitu gimana? Yang di bawah biar nilainya itu 100, berarti 4 kali 25. Biar nilainya ini 100. Nah, kemudian di atas juga sama, 9 kali 25. Nah, hasilnya sama dengan di bawah itu 100, di atas berarti petang 25 masih 4, berarti 18, dengan tak tambah 4 berarti 22. Sehingga bentuk persen dari ini, bentuk persen dari ini itu sama dengan 225%. Kemudian contoh yang ke F, misalkan ini disuruh merubah ke bentuk persen. Tiada lain caranya sama seperti yang di atas tadi. Tiada lain sama seperti contoh di atas tadi. Ini bulat, ini bentuk pembilang, ini penyebut. Disuruh membuatkan ke bentuk persen. Nah, cara lain ini bisa dengan pakai cara dibuat pecahan biasa dulu, yaitu 2 kali 5 per 5, di atas tambah 2 seperti yang di atas tadi. Hasilnya sama dengan 10 plus 2 per 5, itu sama dengan 12 per 5. Nah, sekarang bentuk ini kita ubah ke bentuk persen. Tiada lain dengan cara yang di bawah itu dikalikan 100. Nah, di bawah itu 5 kali 20 biar nilainya 100. Yang di atas 12 kali 20. Nah, sama dengan 240 per 100. Sehingga bentuk dari ini, bentuk pecahan campuran biar menjadi persen, itu tiada lain adalah 240 per 100, sama dengan 240 persen. Nah, sekarang contoh yang di bawahnya dalam bentuk persen ke bentuk pecahan biasa dan sekaligus disederhanakan. Nah, ini juga sama. Ini sama juga. Bagaimana cara menyederhanakan? Lihat di sini. Ini ada 28%. Ini persen dalam bentuk per 100. Berarti ini 28 per 100. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan, dibagi langsung 4 aja bisa, boleh dibagi 2 aja lah. 22 ini bagi 2, dapatnya 14 per 50. Dibagi 2 lagi, nah sama dengan 7 per 25. Ini bentuk pecahan dari persen. 28% itu yang paling sederhana, jadikan pecahan biasa menjadi 7 per 25. Sekarang kalau 125%,
Ini disuruh membuatkan pecahan biasa tiada lain sama seperti di atas, yaitu 125 per 100. Nah, sama dengan disederhanakan juga, bagi 5, di bawah bagi 5 juga. Hasilnya 125 dibagi 5 itu dapatnya 25. Nah, per dibagi 5 20. Nah, kemudian kalau sudah disederhanakan lagi, dibagi 5 lagi. 5 di bawah 20 dibagi 5 dapatnya 4. Sehingga bentuk yang paling sederhana dari 125% di bentuk pecahan biasanya adalah 5 per 4. Kemudian contoh yang berikutnya, yaitu 120 koma 125. Ini angkanya besar. Ini tiada lain 120 ditambah 0,125. Sehingga 125 ini bisa ditulis 1 per 10 ditambah 2 per 100 ditambah 5 per 1000. Kan begitu. Nah, dikarenakan pada 5 ini, ini ke bentuk ini, kemudian yang 2 ke 2 angka di belakang koma, ini yang 5 3 angka, sehingga menunjukkan angka 1000 penyebutnya. Sehingga bisa ditulis itu sama dengan 120 gitu, plus disamakan penyebut. Nah, ini penyebutnya disamakan 1000. Kan dari sini paling besar 1000 dibagi ini penyebutnya 10, di atas akan menjadi 100 pembilangnya. Kemudian ditambah, karena ini sudah 100, ini jadikan 1000 lagi, sehingga di atas menjadi 20. Nah, kemudian ditambah, ini tetap sama 5 per 1000. Nah, sehingga bisa dirubah ke berikutnya 120 plus 125 per 1000, sehingga sama dengan 120 125 per 1000. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi berapa? 120 dibagi 125 dibagi ini berarti 1 per 8. Ini bentuk 120 desimal, 125 itu sama dengan 121 per 8. Sekarang kalau ada soal ini lagi, 170%, ini gimana untuk bisa menjadi pecahan campuran? Kita coba aja. Ditulis dulu 120 dibagi 100, kan dalam bentuk persen, sama dengan dalam bentuk persen, berarti ini dibagi nolnya dicorek 1, bisa 17 per 10. Nah, sehingga di sini nanti bisa dibagi biasa. Bagi biasa yaitu 17 dibagi 10, dapatnya 1, sini 10 dikurangi lagi masih sisa 7. Nah, berarti dapatnya jadi pecahan campuran 1 per 10. 7 per 10, 7 per 10, sehingga 170 per 100 itu bisa dirubah ke bentuk pecahan campuran 17 per
10. Nah, demikian ya anak-anak, mudah-mudahan nanti dengan keterangan ini bisa anak-anak itu lebih paham, lebih bisa mengerjakan latihan berikutnya. Terima kasih.